Silakan Pak Andre. Oke, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, kami puji dan memuliakan nama-Mu, karena besar kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu. Kami boleh datang kembali malam ini untuk bersekutu, belajar akan firman Tuhan melalui hamba Tuhan, Bapak Yobo Kuan. Kami mohonkan kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan dibawakan boleh menuntun hidup kami semakin paham, semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Terlebih, kami percaya hukum Tuhan yang kami pelajari dari minggu ke minggu membuat kami dikuatkan dan kami boleh siap untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati Bapak Yobo Puan, Tuhan tambah-tambahkan nikmat akal budi, boleh membuat Gak ada suaranya. Signalnya ini. Oke. Terima kasih Pak Andre. Ya, hilang suaranya. sekarang baru muncul lagi. Oh, Tadi sempat hilang. Baik. Sudah selesai kan doanya tadi? sudah. Oh ya. Baik, terima kasih Pak Andre. Terima kasih saudara sekalian. Suaranya kecil banget di sini. Suara saya? Enggak, cukup jelas. Cukup jelas. Pak Chandra bisa dengar suara saya? Yang lain Kalau di bisa dengar kalau suara di saya? komputer Ya, begitu jelas di barangkali. sini. Oke. Baik, saudara sekalian, terima kasih atas perhatian saudara sekalian dan kesetiaan saudara ikut Bible Study. Hari ini kita akan lanjut belajar 10 hukum dan hari ini kita akan belajar hukum ke-9. Dan kita mau belajar hukum ke-9 supaya kita makin rendah hati dan makin mengetahui bahwa kita adalah orang berdosa. Dengan demikian kita membutuhkan Yesus Kristus ya sebagai juru selamat kita. Baik saudara sekalian, kita lanjut belajar 10 hukum dengan hari ini hukum ke-9. Dan singkatnya hukum ke-9 berbunyi jangan berdusta. Mari kita baca ayatnya. Dan ingat sebelum kita membaca ayat ini, ingatlah bahwa kata-kata yang ditulis 10 hukum adalah kata-kata dari Tuhan sendiri dan ditulis oleh jari Allah sendiri. Jadi ini adalah bagian yang benar-benar firman dari Tuhan asli ya. Keluaran 20 ayat 16 dikatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Baik, kita akan melihat arti dari hukum ke-9 ini, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu dari dua sisi. Ya. Sisi yang pertama adalah disebut sisi hukum tersurat, yaitu penurutan hurufiah, dan yang kedua adalah hukum tersirat atau penurutan secara rohani. Secara manusia kita
lebih mudah dan lebih suka menuruti yang hurufiah. Tetapi secara rohani kita cenderung tidak mau menuruti. Paulus mengungkapkan dua prinsip ini di dalam Roma 7 ayat 6. Dia katakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi ayat ini sering orang salah paham bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi. Sebenarnya bukan begitu. Paulus bilang, Tuhan telah membebaskan kita dari penurutan secara legalistik, secara hurufiah, secara kulit. Tuhan telah menolong kita untuk bertobat, untuk menuruti secara roh, secara rohani, mengikuti kehendak Tuhan di balik maksud dari hukum itu. Inilah dua makna yang selalu harus kita pelajari dari 10 hukum Tuhan. Dan malam ini kita akan membahas dua sisi ini. Arti secara hurufiah dan arti secara rohania. Mari kita mulai dengan makna yang tersurat atau makna hurufiah. Jangan berdusta. Apa artinya? Di dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus berkata tentang iblis, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Apa itu dusta? Yesus mengungkapkan di dalam kalimat sebelumnya yang dia sebut, di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi apa yang disebut dusta? Tidak mengandung kebenaran. Jadi jangan berdusta artinya apa? Jangan orang berdusta artinya tidak mengatakan kebenaran atau mengatakan kebohongan. Itu sangat jelas ya. Kemudian di dalam Imamat 19 ayat 12 kita dapati, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi berdusta arti yang kedua, hurufiah yang kedua adalah bersumpah untuk menutupi kebohongan. Pakai bawa-bawa nama Tuhan lagi ya. Jadi ini juga termasuk berdusta. Nah, itu adalah arti hurufiah, arti yang jelas sekali. Semua orang mudah setuju untuk itu. Tetapi mari kita belajar arti tersirat, arti rohani, arti yang lebih dalam. Untuk mengerti arti yang lebih dalam, kita perlu mendengarkan ajaran Yesus. Dia datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, untuk memperjelas hukum Taurat. Mari kita baca Matius 5 ayat 33 sampai 37. Saya ringkaskan sebagai berikut. Yesus berkata, kamu telah mendengar, jangan bersumpah palsu. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, waktu Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, Yesus ingin menambahkan sesuatu. Dan sesuatunya saya dapati di ayat 37 ya. Yesus berkata, jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi berdosa itu artinya apa, saudara sekalian? Ya, lebih-lebihin ya. Antara iya, tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, tetapi dilebih-lebihkan. Jadi berdusta, yang termasuk berdusta adalah melebih-lebihkan fakta. Dalam bahasa Inggris ada kata overstatement, exaggerating, muluk-muluk, tinggi-tinggi. Ya, pujian yang berlebihan, muluk-muluk juga bisa masuk kategori berdusta. Jadi hati-hati sekali dengan kebiasaan berbicara yang melebih-lebihkan. Kemudian kita dapatkan keterangan yang lain. Ya, ingat bahwa 10 hukum adalah inti dari Alkitab.
Dan tempat-tempat lain di Alkitab itu adalah penjelasan dan contoh-contoh dari 10 hukum. Mari kita cari keterangan yang lain di dalam Imamat 19 ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Nah, menyebarkan fitnah dalam King James Version disebut tale-bearer. Tale-bearer itu apa? Tukang ngegosip ya, ngomong-ngomongin orang lain. Jadi janganlah engkau bergosip. Jadi kalau begitu, berdusta juga termasuk fitnah, gosip, merugikan nama baik orang lain, membahas-bahas kekurangan orang lain. Wah, saudara sekalian, kenapa bergosip, menyebarkan fitnah? Tuhan bilang, jangan lakukan ini. Sebab rupanya fitnah ini sangat merusak ya. Merusak nama baik orang lain, sebab orang itu tidak hadir. Nggak bisa bela diri. Dan merusak diri kita sendiri. Kenapa? Sebab makin kita bicara keburukan orang, sifat buruk orang itu makin kuat di dalam pikiran kita. Kan kita ulang-ulangi. Jadi akhirnya sifat itu juga nempel di kita. Kemudian juga merugikan keluarga kita. Sebab kita menceritakan kejelekan orang lain, sehingga anak-anak kita, orang di rumah kita juga ikut kena getah suasana yang negatif. Jadi berdusta itu merusak kesana kemari ya. 3 sisi semua kena rugi. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan bergosip, jangan menyebarkan fitnah. Ya, berdusta termasuk juga menyebarkan fitnah, menggosipkan orang lain. Kenapa? Mungkin kita berpikir bahwa apa yang kita gosipkan adalah kebenaran. Tetapi karena tidak ada yang mengkonfirmasi, kemungkinan juga ada unsur salahnya. Barangkali 90% betul, tetapi 10 adalah tambahan atau bumbu-bumbu yang salah. Dan itu berarti menyebarkan dusta. Mari kita lihat yang ketiga. Amsal 11 ayat 1 dikatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, neraca serong. Timbangan. Ya, tetapi Tuhan, ia berkenan kepada batu timbangan yang tepat. Nah, apa artinya saudara sekalian? Ayat ini memberi indikasi kepada kita bahwa merubah ukuran, memanipulasi data, statistik, informasi, itu juga berdusta. Ya, dulu orang hanya bisa kutak-atik timbangan. Hari ini kita bisa mengubah statistik, mengubah informasi, mengedit data. Gambar orang lain bisa kita manipulasi lagi, diolah lagi. Dan jikalau kita memanipulasi untuk mengelabui, memberi informasi yang salah, itulah termasuk juga berdusta. Mari kita lihat Keluaran 23 ayat 1. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ayat ini melarang kita untuk mendukung kebohongan. Bukan kita yang melakukan kebohongan, tetapi mendukung. Jadi ini juga termasuk berdusta yang keempat. Arti yang keempat, menutupi kebenaran dan menghalangi penyelidikan pengadilan. Kita bersekongkol dengan orang yang berbohong. Ini juga termasuk berdusta. Amsal 20 ayat 19 bagaimana katakan? Siapa yang mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Wah, bocor mulut ini termasuk juga berdusta kata Alkitab ya. Orang titip rahasia, rahasianya kita kasih tahu ke orang lain. Bocor mulut bukan sifat orang Kristen. Kejadian 12 ayat 18 dan 19. Ada sebuah cerita. Abraham berbohong, tetapi dia berbohong untuk menyelamatkan diri. Dia berbohong dengan maksud baik ya, tanda kutip baik. Mari kita baca. Keluaran 12 ayat 18 dan 19. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata,
apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Ayat 19, mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Ya, Tuhan menghukum Firaun, sehingga Firaun baru, dan waktu itu Firaun baru tahu bahwa oh ternyata dia itu bukan adiknya Abraham, tapi adalah istrinya. Tetapi kita tahu dari catatan sejarah juga bahwa memang istri daripada Abraham ini adalah adik tiri. Jadi dia menikah dengan adik tiri. Pada zaman itu belum dilarang untuk menikah dengan keluarga dekat. Jadi dia menikah dengan adiknya, adik tiri. Sehingga dia pikir, kalau padahal dia sudah jadi istrinya, tetapi dia pikir kalau saya katakan adikku, toh seperti benar juga untuk melindungi diri, tetapi malah terjadi musibah, istrinya diambil oleh Firaun. Karena dia pikir ini adalah adiknya. Jadi ini juga termasuk berdusta. Nah, berdusta yang keenam ini kita sebut dusta putih. Dusta yang orang pikir, oh enggak apa-apa, ini demi kebaikan. Ya. Dusta putih adalah bohong juga. Baik, kita belajar yang ketujuh. Amsal 26, 23 dan 24 katakan demikian. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya, pura-pura, manis-manis, padahal niatnya jahat. Jadi ini juga termasuk berdusta. Apa itu berdusta? Pura-pura. Ya, sikap atau gerakan untuk mengelabui, untuk memberi kesan salah. Pura-pura nggak lihat, pura-pura tidak tahu, pura-pura manis padahal benci. Ya, ada orang pura-pura kaya ya. Contohnya zaman sekarang ada istilah flexing ya, pamer. Orang suka pamer mobilnya, pamer rumahnya, pamer dia sudah pergi ke kota-kota yang eksotik di dunia. Dia mau kasih tahu bahwa saya ini ya telah ke sana dan kemari. Dia pamer melebihi ya, kalau benar nggak apa-apa ya. Tapi seringkali orang foto mobil, bukan mobil dia, tapi dia foto di samping mobil yang bagus-bagus, mungkin untuk memberi kesan tertentu. Jadi pamer ya, memberi kesan yang salah kepada orang lain, itu semua adalah kepura-puraan dan itu adalah kebohongan, itu adalah dosa. Bagaimana dengan jual barang cacat tapi kita tutupi? Ya, seringkali orang ya mengajari saya, kalau jual mobil yang bekas tabrakan, begini gua kasih tahu caranya. Wah, bagus taktiknya. Saudara sekalian, setelah belajar hukum ke-9, saya nggak berani mempraktekannya ya. Rupanya pura-pura menutupi kekurangan dari barang yang kita jual, itu adalah sebuah dosa berdusta. Beberapa hari yang lalu saya membeli barang dari online store. Dan di online store ini ada satu toko yang jujur sekali. Dia jual meja, saya beli meja, dia kasih harga itu diskon sampai 33%. Jadi saya tertarik. Dan waktu saya baca, dia tulis di bawah, barang ini didiskon 33% sebab sudutnya terbentur. Jadi mohon dimaklumi bahwa saya menjual barang cacat. Saya berpikir ini pemilik toko bagus ya, jujur. Jadi berpura-pura menutupi kekurangan-kekurangan, mengelabui dan memberi kesan salah adalah berdusta. Mari kita lanjut belajar yang berikutnya. Mazmur 15 ayat 4 katakan, siapakah yang boleh berdiam di gunung yang kudus, gunungmu yang kudus, maksudnya masuk surga, yang memandang hina orang yang jahat, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Dan perhatikan kalimat yang terakhir, yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi, pegang janji maksudnya. Jadi
Orang yang melanggar janji ya termasuk juga berdusta ya, tidak tepat janji. Janji waktukah, janji bayarkah, janji setiakah? Semua pelanggaran janji adalah berdusta. Sebab kita bilang A, tetapi kita tidak menepatinya. Saudara sekalian, banyak sekali orang tepat waktu kalau janji sama teman, teman bisnis, sama orang lain. Banyak sekali orang tidak mau tepati waktu kalau janjinya sama Tuhan, sama gereja, ya sama acara-acara sosial. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan katakan, Tuhan menghormati orang yang walaupun rugi, dia pegang janji. Baik saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Mari kita ringkaskan apa yang sudah kita pelajari ya. Arti tersurat dari jangan berdusta adalah tentang berdusta adalah satu, berkata tidak benar. Yang kedua, sumpah palsu. Dan arti tersirat atau implisit adalah satu, melebih-lebihkan ya, overstatement. Yang kedua, fitnah, gosip, membahas kekurangan orang lain. Ketiga, manipulasi data, statistik, angka-angka, timbangan, dan seterusnya. Yang keempat, menutupi kebenaran, bersekongkol dengan kejahatan. Yang kelima, bocor mulut, buka rahasia orang yang dititipkan kepada kita. Yang keenam, bohong putih, bohong tanda kutip kebaikan. Yang ketujuh, sikap untuk mengelabui, pamer, flexing ya, menutupi kekurangan, tidak jujur. Yang kedelapan, tidak menepati janji. Nah, saudara sekalian, inilah 10 definisi dari jangan berdusta yang kita pelajari pada malam hari ini. Mungkin saudara mempunyai ayat lain yang bisa menolong saya untuk menambahkan poin-poin ini. Kita bisa bahas dalam jam diskusi nanti. Jadi saudara sekalian, sebagai penutup, seperti biasa saya ingin ambil aplikasi buat hidup kita. Ya, ambil contoh yang praktikal buat kita. Judul aplikasi yang saya ingin ceritakan adalah kami sangat menghargai integritas. Maafkan. Baik saudara sekalian, diceritakan ada seorang mahasiswi cerdas kuliah di Prancis ya. Dan dia adalah seorang mahasiswa yang selalu didapat nilai A. Dia adalah seorang yang lulus di Prancis dengan cum laude ya. Bahasa Inggrisnya sangat baik, bahasa Prancisnya apalagi. Tetapi selama dia kuliah di Prancis, ya, dari hari pertama dia memperhatikan bahwa sistem transportasi di Prancis itu menggunakan sistem mesin otomatis. Artinya Anda beli tiket sesuai dengan tujuan melalui mesin, nggak ada penjaga. Setiap perhentian kendaraan umum memakai cara service, itulah di Prancis ya. Petugas sesekali saja memeriksa. Jadi kalau ada orang yang curang, mereka bisa lolos ya karena tidak banyak petugas. Akhirnya lama-kelamaan ia temukan kelemahan dari sistem di Prancis ini. Dengan kelihayannya dia bisa naik transportasi umum tanpa harus beli tiket. Dan ia sudah memperhitungkan kemungkinan tertangkap petugas karena tidak beli tiket sangatlah kecil. Jadi dia memanfaatkannya. Sejak saat itu, ia tidak pernah beli tiket untuk menggunakan transportasi umum di Perancis. Jadi dia merasa bahwa ini adalah kecerdikan dia dan dia bisa menghemat uang transportasi. Setelah 4 tahun dia tamat. Wanita muda ini tamat dengan nilai cum laude. Dan dia coba melamar di seluruh Prancis. Waktu dia sampaikan lamaran, ditolak. Lamaran kedua ditolak. 3, 4, dan seterusnya ditolak, tolak. Tidak ada yang pernah terima dia bekerja. Satu hari mahasiswi ini merasa, yang dari Indonesia ini merasa marah. Kalian rupanya rasis ya.
Mentang-mentang saya bukan orang Prancis, kalian tidak terima saya untuk bekerja. Satu kali ketika terakhir dia wawancara dan dia dinyatakan tidak diterima, dia protes. Ya, dan dia protes kepada manajernya, dia bilang, Anda rasis. Kenapa saya tidak diterima? Nilai saya baik, apa kekurangan saya? Ya. Ternyata manajer ini mengatakan kepada Nona ini, Nona, Anda tidak kami terima bukan karena nilai Anda jelek, tetapi Anda punya catatan sering membohongi tiket transportasi umum. Dan Nona ini dengan kaget katakan, oh iya, betul, saya mengakuinya. Tetapi apakah karena perkara kecil tersebut, semua perusahaan boleh menolak saya? Manajer itu berkata, perkara kecil, Nona. Kami tidak menganggap itu perkara kecil, Nona. Kami lihat di database, Anda pertama kali melanggar hukum. Terjadi di minggu pertama Anda masuk di negara ini. Saat itu petugas percaya dengan penjelasan yang Anda berikan, bahwa Anda masih belum mengerti sistem transportasi umum di sini. Itu sebabnya kesalahan tersebut diampuni. Namun Anda tertangkap 2 kali lagi setelah itu. Menurut kami, Anda sulit dipercaya. Di Prancis, kami semua menghargai tinggi integritas, kejujuran, dan Anda tidak memiliki hal itu. Itu sebabnya, maafkan, kami tidak bisa menerima Anda. Yesus berkata, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Pepatah bahasa Indonesia juga bagus sekali mengajarkan hal yang serupa. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Sekali bohong ketahuan, seumur hidup orang tak percaya. Kejujuran, Tuhan mengajarkan jangan berdusta. Karena Tuhan mau kita memiliki kejujuran. Dan dengan memiliki kejujuran, itu adalah sebuah berkat besar buat kita. Amsal 22 ayat 1 adalah ayat penutup kita. Nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi malam ini kita telah belajar bahwa Tuhan bilang jangan berdusta. Itu adalah cara negatif mengungkapkannya. Tetapi cara positifnya Tuhan mau mengajarkan kita, jujurlah. Jagalah integritas. Kamu akan bahagia di dunia. Dan nanti waktu Tuhan datang, kita akan dapat penghargaan dari Tuhan kita. Semoga pelajaran hari ini mengubah hidup kita dan menjadi berkat bagi kita, anak cucu kita di bumi ini maupun di bumi yang akan datang. Semoga 10 hukum Tuhan akan menjadi pelita, menjadi terang bagi hidup kita, keluarga kita. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita masuki tanya jawab, ya. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Bahkan kami bersyukur untuk Tuhan yang memberikan penuntun kepada kami, yaitu Alkitab-Mu, yaitu 10 hukum-Mu. Sehingga kami, jikalau menurutinya, boleh mendapatkan berkat yang besar di bumi ini dan di bumi yang akan datang. Tuhan, bantu kami, ya Tuhan, orang-orang lemah. Karena kelemahan kami. Kami mudah untuk berdusta, ampuni kami, beri kami kekuatan untuk memilih, untuk berani berkata benar. Dengan pertolongan Tuhan, diberkati sidang pendengar semua, yang dalam pergumulan kesehatan, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam pergumulan kehidupan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang dalam pergumulan melawan dosa, Tuhan beri kami kekuatan.
Bantu kami dalam diskusi tanya jawab berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mintakan semua ini. Amin.